Assalamualaikum sahabat-sahabat semua. Bangunan Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi salam adalah tempat yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai kiblat kaum muslimin. Tempat suci ini juga dijadikan salah satu simbol persatuan umat Islam di seluruh dunia. Semua umat muslim beribadah dengan menghadap ke sana, tapi bukan berarti kaum muslimin menyembah Ka'bah, melainkan hal itu hanyalah sebuah simbol agar seluruh umat muslim di dunia menghadap ke arah yang sama. Dan dalam hati mereka hanya tertuju pada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Kita mengetahui bahwa sejak dahulu kala Ka'bah selalu dijaga ketat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, Surat Al-Ankabut ayat 67. Dan apakah mereka tidak memerhatikan bahwa sesungguhnya kami telah menjadikan negeri mereka tanah suci yang aman? Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, suatu saat nanti akan ada seseorang yang dibayat di antara Hajar Aswad dan Makom Ibrahim, dan tidak akan ada yang menistakan Ka'bah kecuali orang-orang yang memilikinya. Apabila mereka sudah ada yang menistakannya, maka jangan ditanyakan lagi tentang kehancuran bangsa Arab. Kemudian bangsa Habasyah akan datang untuk menghancurkan Ka'bah. Akibatnya, setelah peristiwa itu, Ka'bah tidak akan pernah dibangun lagi selamanya. Bangsa Habasyah inilah yang akan mengeluarkan harta terpendam dalam Ka'bah. Hadis riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Dahulu kala, pada saat pasukan gajah menyerang Ka'bah, penduduk Mekah memang masih kafir dan belum beriman. Namun, mereka tetap menghormati dan memuliakan Ka'bah serta tidak menistakan maupun melecehkannya. Sehingga Allah pun melindungi Ka'bah dari serangan Raja Abraha dan pasukannya. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, Raja Abraha merupakan panglima di negeri Yaman pada waktu itu. Abraha datang dengan membawa bala tentaranya dalam jumlah besar serta gajah yang besar bernama Mahmud. Mahmud merupakan gajah yang dikirim Raja Najasyi untuk membantu Abraha menghancurkan Ka'bah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan segerombolan burung ababil dalam jumlah banyak untuk membinasakan tentara gajah. Setiap burung ababil membawa 3 batu panas dari neraka untuk dijatuhkan kepada tentara gajah. Semua pasukan gajah berhamburan mencari perlindungan dan tubuhnya hancur dengan perlahan, tapi tidak ada yang selamat dari batu yang dijatuhkan burung ababil. Lima tahun sebelum Nabi Muhammad bin Abdullah diutus sebagai Rasul, Ka'bah direnovasi oleh orang Quraisy. Dan Nabi Muhammad yang bergelar Al-Amin mendapat kehormatan untuk meletakkan Hajar Aswad di tempatnya. Hingga akhir zaman, bentuk Ka'bah akan seperti itu. Namun, ada berita dari Nabi Muhammad SAW bahwa kelak ada sosok yang akan menghancurkan Ka'bah. Lalu, siapakah orang yang berani menghancurkan Ka'bah itu? Dan kapan peristiwa itu terjadi? Mari kita simak video ini untuk menambah wawasan kita semua. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, dijelaskan bahwa Ka'bah akan dihancurkan oleh Dzulsuwaikotain dari Habasyah, Ethiopia. Dzulsuwaikotain adalah orang dari negeri Habasyah yang memiliki 2 betis kecil, berkepala botak, dan berkaki bengkok. Dari Imam Ahmad, sebagaimana diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As, seolah-olah aku menyaksikan Dzulsuwaikotain sebagai seorang yang botak lagi berkaki bengkok. Selain itu, ia menghantam Ka'bah dengan sekop dan linggisnya. Dari hadits sahih Imam Bukhari yang diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Baitullah ini akan tetap dijadikan tempat menunaikan ibadah haji dan umroh sampai keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semua kabar yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui dan tidak ada dusta dalam sabda Nabi yang mulia. Pada akhir zaman nanti akan muncul angin lembut yang akan mencabut nyawa setiap manusia yang masih memiliki keimanan meskipun hanya seberat biji sawi. Setelah peristiwa itu, tidak ada lagi yang tersisa di muka bumi ini, selain orang kafir dan manusia-manusia jahat yang tidak lagi menyebut nama Allah. Saat itu, Baitullah sudah tidak ada yang merawatnya, dan tidak seorang pun yang menjadikannya sebagai tempat beribadah. Hingga suatu hari, datanglah seorang laki-laki botak dari Habasyah yang bernama Dzulsuwaikotain. Ia menghancurkan Ka'bah, merusak perhiasannya, melepas kiswahnya, dan mencopoti batunya satu persatu dengan sekop dan cangkul. Setelah penghancuran itu, Baitullah tidak akan pernah dimakmurkan lagi untuk selama-lamanya.
Setelah peristiwa itu, di bumi hanya dihuni manusia-manusia jahat, para pengikut Dajjal. Demikian kisah Ka'bah yang dihancurkan, menjelang hari kiamat nanti. Semoga menambah wawasan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.